Kembali lagi dengan aku, Zara Livia Gadiska. Di video yang kedua ini kita akan belajar tentang 5 basic tense. Di sini ada 5 yang bisa kita pelajari, dan ini biasanya sering muncul di pelajaran-pelajaran bahasa Inggris kelas berapapun lah. Mungkin waktu kita masih di SD atau di SMP atau di SMA, SMK itu pasti selalu ada materi ini. Tanpa lama-lama, mari kita belajar. Let's study with me. Baik, untuk yang pertama ada simple present tense atau menyatakan kebiasaan atau fakta umumnya. Saya sudah membuat 2 contoh. Yang pertama, she reads every morning. Negatifnya, she doesn't read every morning. Tanyanya ada, does she read every morning? Jadi kalau misalkan yang positif itu kita harus selalu menggunakan S dalam kata kerjanya seperti ini. She reads every morning. Nah, reads-nya ini ada S-nya untuk yang positif ya. Terus kalau misalkan sudah negatif, read-nya ini hilang gitu karena negatif, karena sudah dirubah ya. Dan yang kedua ada the student study English now gitu. Nah, negatifnya the student do not study English now. Tanda tanya, do the student study English now? Jadi kalau misalkan yang contoh pertama itu pakai does, itu berartinya tunggal gitu, orangnya satu. Kalau misalkan yang contoh kedua ini pakai do, berarti ini lebih dari satu gitu. Materi kedua adalah simple past tense atau menyatakan kejadian yang selesai di masa lalu atau masa lampau. Saya sudah membuat contoh, yaitu yang pertama ada he visit Bali last year gitu. Oh iya, polanya adalah ini subjek plus verb 2. Jadi kata kerjanya itu pakai verb 2 ya, jangan pakai verb 1. Untuk contoh yang pertama ada he visit Bali last year. Negatifnya he did visit Bali last year. Tanda tanya, did he visit Bali last year? Jadi sesi positif tadi itu kan pakai verb 2. Nah, kalau misalkan sudah memasuki negatif dan juga tanya, berubah menjadi verb 1 gitu. Seperti itu. Dan di past tense kita menggunakan did ya. Kalau misalkan di simple present tadi kita menggunakan do dan does. Ini pakai did gitu. Yang ketiga ada simple future tense, yaitu menyatakan kejadian yang akan datang atau bakal terjadi gitu. Jadi polanya ada subjek, will dan shall, will atau shall, lalu verb 1. Nah, di sini contoh pertama ada they will travel tomorrow. Untuk yang sesi negatifnya, they will not travel tomorrow. Jadi kalau misalkan ada kata tomorrow gitu atau apalah yang ada will-nya, itu termasuk simple future tense. Jadi diingat-ingat ya teman-teman. Oke, yang present continuous tense itu adalah menyatakan kejadian yang sedang berlangsung gitu. Polanya adalah subjek to be. To be-nya itu bisa is, I am, are, dan juga verb-nya itu pakai tambahan ing gitu. Untuk contohnya saya sudah membuat 2, yaitu ada yang pertama, I'm studying now. Untuk negatifnya, I'm not studying now. Untuk yang tanyanya, I studying now. Nah, di sini kalau misalkan present continuous itu verbnya ini tidak dirubah, jadi tetap sama, pakai ing semua ya sampai akhir, sampai tanda tanya ini tetap. Nah, jangan lupa kalau misalkan kita pakai I itu to be-nya I am. Nah, kalau misalkan pakai nama, misalkan Serena, itu kita pakai is gitu untuk to be-nya. Untuk they itu kita pakai are to be-nya, seperti itu. Nah, sama seperti contoh kedua, they are writing novel at present, seperti itu. Oke, untuk yang terakhir present perfect tense, yaitu menyatakan kejadian yang telah selesai tetapi efeknya masih terasa gitu atau masih teringat. Polanya adalah as, has atau have, lalu tambahannya adalah verb 3 gitu. Nah, contohnya saya sudah membuat 1 ya. Contohnya ada she has complete her project gitu. Kata kerjanya tetap sama, tidak berubah, jadi masih tetap verb 3 semua sampai akhir gitu. Nah, ini kalau she ya, she itu kita pakai has gitu. Jadi di sini she has complete her project, she has not complete her project, has she complete her project, seperti itu. Begitulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman
kalian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.